bagaimana mungkin anak dapat mengecap kebaikan dan kasih Bapa di surga kalau Bapa di dalam dunia ini tidak menunjukkan kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan Happy Valentine dan Kung Si Facai. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Charismatic City Church. Kami sangat senang berjumpa dengan Anda kembali, dan bagi Anda yang baru pertama kali berjumpa dengan kami atau bergabung di dalam ibadah online CCC, kami mengucapkan selamat bergabung. Dalam ibadah hari ini, layanan firman akan disampaikan oleh Pastor Daniel Roslim. Dan sebelum kita mulai memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Tuhan kami yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu untuk kami sampai hari ini Tuhan Yesus, hingga kami tiba di hari yang spesial Tuhan Yesus, di mana kami boleh menyampaikan kasih sayang-Mu melalui hari kasih sayang, dan bagi yang merayakan tahun baru Imlek Tuhan Yesus boleh berbagi juga kebahagiaan Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau untuk hadir di dalam rumah kami masing-masing. Dan saat ini ketika kami mengikuti ibadah online dari CCC Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau yang berkarya dalam ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar namamu saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, oleh sebab itu kita juga harus berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan.
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, begitu besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dapat dilakukan oleh Dia bagi kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan dengan iman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat keadaan sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, ada di luar pemikiran kita, mungkin mengecewakan kita, mungkin membuat hati kita menjadi marah, sedih, dan kita tidak pernah mengetahui apapun yang akan terjadi di depan kita. Tapi mari kita mau membawa semuanya itu dalam doa. Mari kita mau membawa semuanya kepada kaki Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dia yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar. Haleluya. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar
besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa orang benar, doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin, besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar, doa orang benar. Bila didoakan dengan yakin, besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Dan ini kami Tuhan, kami mau cinta Engkau selamanya. Ini janji dan kerinduan kami Tuhan, bahwa kami mau mengasihi Engkau selama kami ada di dunia ini. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati bahwa Engkau benar-benar mengasihi. Meskipun badai Kau dan seisi keluarga dalam hidupku, benar-benar mengasihi. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan kepada-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai lidah bibirnya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau belajar dan dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa bersama-sama di dalam ibadah online CCC. Dan doa kami adalah agar Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Hari lepas hari kita harus menghadapi hal-hal yang sulit, tetapi kita percaya saat Tuhan ada terus bersama dengan kita, maka kita mampu untuk melewati segala perkara. Dan pada kesempatan ini, izinkan kami untuk bisa memberikan salam selamat Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakan, dan juga pada tanggal 14 ini kita juga memperingati apa yang disebut dengan Hari Kasih Sayang. Kedua perayaan ini begitu kental dengan nuansa kekeluargaan. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan satu pemahaman rohani yang dapat langsung kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita, yaitu tentang doa Bapa Kami. Secara khusus, kita akan berbicara doa Bapa Kami untuk keluarga. Dan teks ini terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 13. Mungkin kita sudah hafal, dan juga beberapa di antara kita mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan mengenai doa Bapa Kami. Tetapi mari kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa Kami ini adalah doa yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam perjalanannya, para murid bertanya kepada Dia, Tuhan ajari kami berdoa. Bukan ajari kami bagaimana kami dapat memahami kitab Taurat, tetapi Tuhan Yesus diminta untuk mengajarkan mereka bagaimana berdoa. Dan kemudian di dalam penjelasan Tuhan Yesus membuka dengan satu pemahaman yang saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam doa Bapa Kami ini kita diajarkan untuk tidak menjadi seperti orang-orang dunia dalam hal berdoa. Kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-7. Orang-orang yang demikian Tuhan Yesus sebut sebagai orang munafik. Ada dua kategori yang masuk dalam golongan orang munafik di sini. Yang pertama, orang yang suka memamerkan doa mereka. Saat di depan orang terlihat sangat rohani, tetapi setelah tidak dilihat orang, kebiasaan lamanya keluar. Perkataan kotor, tindakan kasar, lain sebagainya. Mungkin kalau di depan orang, saat dilihat orang lain, kita bisa teriak haleluya. Tetapi saat sedang sendirian, halelupa. Hilang semua yang tadinya disebut rohani. Maksudnya adalah orang-orang seperti ini suka sekali untuk menyombongkan dirinya di depan orang lain, khususnya dalam hal doanya. Supaya orang lain dapat menilai bahwa orang yang sedang berdoa ini adalah orang yang suci, orang yang kudus, orang yang begitu dekat dengan Tuhan.
Itu adalah golongan orang yang pertama yang suka memamerkan doa mereka. Suka untuk mempertunjukkan sikap doa mereka di hadapan semua orang, sementara ketika tidak dilihat orang, justru bukan itu yang tampak. Bukan kehidupan doanya yang dia jalani dalam kehidupan dia, tetapi sifat manusia lamanya yang lebih banyak dia tampilkan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 Tuhan Yesus katakan, jangan engkau berdoa panjang atau bertele-tele di dalam doanya. Apa maksudnya bertele-tele? Artinya suka menambah-nambahkan kata atau kalimat di dalam doanya. Saya ingat waktu di bangku kuliah, ada tugas menulis esai. Misalnya taruhlah 5 halaman. Kemudian karena terbatasnya waktu dan karena banyaknya hal yang kemudian menjadi tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan, begitu sampai di halaman ketiga sudah blank, idenya mentok. Jadi apa yang dilakukan? Ditambahkanlah kata-kata yang bisa membuat tulisannya itu jadi lebih panjang. Dari yang 3 halaman bisa jadi sampai 5 halaman. Kalau bisa 5 halaman ya oke lah, tapi jangan sampai terlalu kelihatan bahwa ini sempalan kata-katanya. Misalnya, kata karena itu diganti oleh sebab itu. Lumayan kan tambah 1 kata. Atau karena itu diganti juga dengan kata dikarenakan apa yang telah ditulis di atas maka. Nah itu lebih panjang lagi. Atau mungkin agak kreatif sedikit. Karena itu diganti dengan dalam hal semua yang telah disebutkan di atas, maka nah kalau itu dipraktekkan dalam setiap opening paragraf atau pembuka paragraf dijamin dari 3 halaman bisa keterusan sampai 6 halaman. Tetapi kemudian dosen ini kan dulu ya mahasiswa, jadi dosennya tahu. Begitu dosennya lihat bagian-bagian itu, langsung dikeluarkan tinta merah. Ini apa, buat apa kalimat ini, buat apa, dicoret semua. Ya, memang begitulah. Tapi yang sedang kuliah jangan ditiru ya, jangan dicontoh ya. Maksudnya adalah dengan pemahaman seperti ini, kata-kata yang dibuat di dalam doa itu dipanjang-panjangkan. Dipanjang-panjangkan dengan tambahan beban doa, misalnya doa makan, didoakan juga untuk seluruh bangsa dan negara di seluruh muka bumi ini. Yang ada kita kelaparan. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan di dalam doamu bukan volume atau banyaknya kata-kata yang menentukan doamu dikabulkan atau tidak. Bukan itu yang menentukan. Oleh karena itu doa Bapa kami diajarkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Ada 2 aspek besar dalam doa Bapa kami yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yaitu yang pertama berbicara mengenai siapa Tuhan kita. Ternyata melalui doa Bapa kami kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Di dalam doa ini ada pengenalan yang dalam akan Tuhan. Kalau kita perhatikan kalimat demi kalimat di dalam doa Bapa kami, kita melihat bahwa Tuhan sedang menunjukkan dirinya sebagai sumber. Ada 4 sumber yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya sebagai sumber otoritas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini menandakan bahwa otoritas tertinggi ada pada Tuhan. Dialah pemegang otoritas tertinggi, dialah sumber segala otoritas yang ada di atas muka bumi ini. Karena ketika kita katakan, dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu, di situ ada satu pertanda jelas bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat
semua yang menjadi doa kita itu ada otoritas ilahi di dalamnya. Dan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, otoritas orang tua di dalam keluarga juga berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berdoa, doa Bapa kami, ingatlah bahwa sumber otoritas yang Anda miliki di dalam keluarga itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber otoritas di dalam keluarga. Kalau Anda berusaha dengan segala macam cara untuk mengedepankan otoritas yang Anda miliki, karena Anda adalah seorang ayah atau ibu, maka Anda akan selalu berbenturan dengan keinginan daging Anda. Anda selalu berbenturan dengan keinginan Anda untuk selalu marah, untuk selalu membentak dan lain sebagainya yang membuat anak-anak menjadi semakin sakit hati terhadap orang tua. Dan oleh karena itu kita perlu belajar untuk mengenali bahwa otoritas kita itu berasal dari Tuhan, sumber segala otoritas. Dan ketika kita mengenali itu, maka secara otomatis di dalam kehidupan kita akan selalu melihat kepada apa yang Tuhan mau di dalam keluarga kita. Ketika kita mempraktekkan otoritas kita selalu melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan semasa di dalam dunia ini. Tuhan Yesus melakukan apa di dalam pelayanannya? Ya, menunjukkan otoritas ilahi. Dan di situ kita temukan bahwa otoritas dalam keluarga sungguh berasal dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber kebutuhan hidup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan memberkati kita, Tuhanlah sumber berkat kita, sehingga kita bisa makan setiap harinya. Tuhan adalah sumber kebutuhan hidup kita. Dalam segala hal yang kita harus lalui, khususnya dalam hal pandemi ini, kita selalu percaya Tuhanlah sumber berkat di dalam keluarga kita. Dan di saat kita terus beriman, kita terus percaya, Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai sumber kebutuhan hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah sumber pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, to err is human, to forgive is divine. Untuk menjadi atau sebagai manusia kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi untuk bisa mengampuni itu adalah satu perkara yang ilahi datangnya. Dari Tuhan datangnya. Dengan demikian kita melihat bahwa pengampunan yang sejati memang betul hanya berasal dari Tuhan. Kalau kita di dalam kemanusiaan kita berusaha untuk mengampuni orang, tidak akan bisa. Kita akan selalu sakit hati. Setiap kali kita menyinggung nama orang itu, pasti akan kembali sakit hati itu. Tetapi ketika kita berusaha untuk mengampuni, karena dari Tuhanlah sumber pengampunan, kita mengandalkan Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain, maka di situ kita melihat bahwa sesungguhnya kita pun bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan sumber otoritas, Tuhan sumber kebutuhan hidup, Tuhan sumber pengampunan, dan yang keempat, Tuhan adalah sumber keselamatan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk melepaskan kita dari semua yang jahat. Tuhan sanggup untuk meluputkan kita. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Yang terlebih, Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Oleh karena itu bagi Anda yang belum mengenal siapa Tuhan, pada hari ini kenallah Dia
undanglah dia di dalam hatimu, terimalah dia, dan biarlah dia menjadi juru selamat atas hidupmu, menebus engkau dari dosa-dosamu, menyelamatkan engkau dari hukuman kekal. 4 pemahaman yang baru mengenai siapa Tuhan kita di dalam doa Bapa kami. Tuhan adalah sumber otoritas, Tuhan adalah sumber kebutuhan hidup, Tuhan adalah sumber pengampunan, dan Tuhan adalah sumber keselamatan. Itu adalah aspek pertama. Dan aspek yang kedua, apa artinya bagi keluarga kita? Apa artinya dari doa Bapa kami ini bagi keluarga kita? Melalui doa Bapa kami kita mengerti bagaimana kita bisa mempraktikkan. Ada 4 praktek yang kita bisa lakukan, ada 4 kegiatan yang kita bisa lakukan di dalam keluarga kita bercermin dari doa Bapa kami. Yang pertama, kita melihat bahwa doa Bapa kami ini dimulai dengan satu sebutan yang baru. Di dalam sejarah bangsa Israel tidak pernah kata ini keluar di dalam doa, yaitu kata Bapa. Bapa kami yang di surga. Ini adalah sebuah kalimat yang menyatakan satu hubungan yang dekat antara yang berdoa dengan Allahnya. Penekanan tentang hubungan terlihat dalam kata ini, kata Bapa. Perlu diingat juga bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memperkenalkan konsep ini. Sebelumnya belum pernah ada. Baru Tuhan Yesus yang menyebutkan kata ini di dalam doa. Dan oleh karena itu ini menjadi satu konsep yang luar biasa, membukakan hati banyak orang untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Itu baru pertama kalinya. Hal ini sengaja dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan betapa dekatnya sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan ketika kita di dalam doa, ketika kita dalam hidup kita sehari-hari. Sungguh begitu dekat hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memanggil Tuhan sebagai Bapa, terlihat jelas ada hubungan yang istimewa di situ antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang hanya bisa terlihat ketika kita mengecap kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita tidak akan merasa kesulitan untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Seringkali kita banyak memperhatikan dalam hidup kita. Hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, apakah ini hukuman Tuhan bagi saya? Apakah petaka yang saya alami ini, bencana yang saya alami ini adalah hukuman dari Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan saya? Ketika kita melihat dan menanggapi keadaan-keadaan di sekeliling kita yang buruk itu menjadi satu hukuman bagi kita, maka sulit untuk kita bisa melihat Allah sebagai Bapa kita. Tetapi ketika kita mengecap kasih Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di situ ada satu pengenalan yang baru, yaitu Allah mengasihi kita. Dan ketika kita mengecap akan kasih Tuhan, maka kita juga akan dapat mengalami Allah sebagai Bapa kita. Hubungan yang istimewa ini juga dapat terlihat dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang anak memanggil ayahnya sebagai daddy atau papa atau ayah, ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara sang anak dengan sang ayah. Tetapi yang menjadi masalah adalah hubungan ini seringkali terganggu karena ayah sulit untuk menjalin hubungan yang baik dengan anak. Bisa dikatakan mayoritas ayah mengalami kesulitan ini. Mengapa? Karena ayah seringkali sibuk bekerja, tidak ada waktu di rumah, kurang memperhatikan anak. Apakah ibu-ibu juga mengalami demikian? Oh ya, ada juga ibu-ibu yang mengalami demikian.
Ibu-ibu yang juga bekerja akan selalu kesulitan untuk bisa memonitor anak, untuk bisa memperhatikan kebutuhan anak. Tetapi karena pandemi ini, semua jadi terpaksa harus berkumpul dalam rumah, work from home, mau bagaimana lagi. Dan disitulah sebenarnya harusnya tercipta komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Tetapi karena sudah terlanjur tercipta satu budaya di dalam rumah di mana ayah pagi-pagi harus berangkat, malam baru pulang. Ibu juga kalau harus bekerja dia pergi berangkat pagi, pulang ke rumah juga terlalu malam. Maka komunikasinya menjadi semakin sulit. Ada di rumah sama-sama, tapi diam-diaman. Yang satu lebih suka main HP, yang satu lebih suka untuk main komputer, dan lain sebagainya. Inilah kesulitan yang dialami dalam keluarga-keluarga dalam masa pandemi ini. Tetapi mari firman Tuhan mengajak kita melalui doa Bapa kami, mari kita kembali membina hubungan yang baik di dalam keluarga kita. Marilah kita luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Karena kalau kita tidak bisa menjalin kasih di dalam keluarga, bagaimana mungkin anak dapat mengecap kebaikan dan kasih Bapa di surga kalau Bapa di dalam dunia ini tidak menunjukkan kasih. Itu menjadi tantangan yang besar bagi anak untuk bisa mengecap kasih Tuhan. Ketika dikatakan Allah mengasihi engkau, dia mau agar engkau memanggil dia Bapa. Tetapi bagi mereka yang mengalami sakit hati karena disakiti oleh ayahnya, pasti akan mengatakan tidak mungkin Bapa di surga mengasihi saya. Karena ayah saya yang di dunia ini saja tidak mengasihi saya. Bapak-bapak, ini adalah satu mandat yang Tuhan berikan kepada Anda. Ibu-ibu, biarlah Anda juga semakin giat untuk menunjukkan betapa Anda mengasihi anak Anda. Bapak-bapak, tunjukkanlah dengan giat bahwa Anda juga mengasihi anak Anda. Jalinlah komunikasi yang baik dengan anak-anak Anda. Lebih banyak atau perbanyaklah waktu-waktu untuk berkomunikasi di dalam keluarga. Saling curhat, saling menyampaikan apa isi hati. Dan dengan demikian, perlahan-lahan kasih akan memulihkan keluarga. Kasih Tuhan akan memulihkan keluarga. Dan kalau Anda mengalami kesulitan ini, datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Alami kasih dari Tuhan dan terjemahkan kasih itu di dalam keluarga Anda. Alami terlebih dahulu bersama dengan Tuhan. Dan ketika Anda bersama dengan Tuhan di dalam doa Anda mengalami kasih Tuhan, maka disitulah Anda juga dapat mempraktekkan kasih Tuhan kepada keluarga Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, praktek-praktek yang bisa dilakukan berkaitan dengan doa Bapa kami. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Mengapa saya katakan bertanggung jawab? Karena dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam kalimat ini sebenarnya terdapat juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yaitu untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat menuruti kehendak Tuhan. Kalau kita mengabaikan tanggung jawab ini, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidup menurut keinginan daging, kata Paulus. Bagaimana mungkin kerajaan Allah dapat datang dan kehendak Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita kalau kita masih dalam keadaan hidup daging saja, hidup dengan keinginan daging saja. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tapi masih suka mabuk-mabukan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tapi di rumah kata-kata kasar keluar.
Bagaimana itu bisa terjadi? Di sini kita belajar bahwa sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar antara kita, orang-orang yang mau belajar tentang doa Bapa kami ini dan mempraktekannya dengan orang-orang yang hidup semaunya. Orang-orang yang hidup dengan keinginan daging mereka. Perbedaannya adalah kita mengenali adanya tanggung jawab ini di dalam doa, yaitu menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Kalau orang-orang yang menuruti keinginan dagingnya, mereka berdoa hanya supaya persoalan mereka selesai, titik. Tidak mau ada perubahan apa-apa terjadi dalam hidup mereka. Tidak mau terjadi perubahan sikap, tidak mau terjadi perubahan tingkah laku. Mereka hanya mau supaya masalah mereka selesai, titik. Tapi ketika mereka diminta untuk berdoa seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka di situ ada tantangan yang besar. Sudahkah kita bertanggung jawab menjadi orang-orang yang setia dan taat menuruti kehendak Tuhan, sehingga kerajaan Allah dapat datang dan kehendak Tuhan dapat terjadi. Belajar bertanggung jawab ini pun juga sebenarnya dimulai dari rumah kita masing-masing. Siapapun kita, kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perkataan kita. Termasuk juga perkataan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menjadi setia dan taat kepada Tuhan, maka di rumah pun harus kita praktekkan tanggung jawab ini, setia dan taat kepada Tuhan. Yang banyak kali terjadi adalah, nak, ini orang tua katakan, nak, ikuti kata-kata saya atau ikuti kata-kata papa, tapi jangan ikuti tindakan papa. Itu bagaimana ya? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada anak kita untuk kita minta mereka mengikuti kata-kata kita, tapi tindakan kita bertolak belakang dengan perkataan kita? Tentunya di situ tidak terlihat tanggung jawab kita, setia, taat kepada firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita kembangkan juga tanggung jawab di dalam keluarga kita masing-masing. Siapapun Anda bertanggung jawab untuk semua tindakan dan perkataan Anda. Dan ketika Anda berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika Anda merasa bahwa hidup Anda selama ini tidak bertanggung jawab, mintalah ampun dari Tuhan, belajarlah untuk bertanggung jawab. Dan Anda akan melihat sungguh-sungguh kerajaan Allah datang dalam hidup Anda dan kehendak Tuhanlah yang terjadi bagi hidup Anda. Yang ketiga, kita belajar untuk mempraktekkan bagaimana kita meminta dengan benar. Selanjutnya kita melihat doa Bapa kami ini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini semua adalah bentuk permintaan. Permintaan. Saya ajak kita untuk melihat permintaan ini satu persatu. Kebutuhan hidup secukupnya, permintaan untuk kebutuhan hidup secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama, khususnya di dalam peristiwa ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka lapar, mereka tidak ada makanan. Mereka menggerutu di hadapan Tuhan, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Lebih baik kami kembali saja ke Mesir, kata mereka begitu.
Kemudian Tuhan menurunkan mana di pagi hari. Mana itu mungkin gambaran, ya mungkin tepat atau tidak kurang tahu, tetapi mungkin seperti permen kapas begitu. Begitu ringan, tapi begitu masuk dalam mulut itu seperti tepung roti yang masuk dalam mulut. Itu adalah seperti roti rasanya. Dan mana ini diberikan oleh Tuhan setiap pagi. Ketika mana ini diturunkan kepada mereka, bangsa Israel pertama kali melihat mana ini, mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan kemudian mereka makan secukupnya hari itu, sisanya mereka simpan. Sore harinya mereka lapar, mereka mau daging. Tuhan berikan kepada mereka burung puyuh yang terbang rendah, ditiup oleh angin terbang rendah. Dan kemudian mereka makan burung puyuh sebanyak-banyaknya juga. Dalam bilangan disebutkan bahwa mereka makan sambil ngomong, sambil makan juga, sambil bicara, sambil makan. Seperti rasanya tidak mau berhenti makan, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Dan Tuhan menurunkan tulah atas mereka sampai mereka sakit. Oleh karena begitu rakusnya mereka, seolah-olah mereka tidak akan makan lagi besok harinya. Apa yang terjadi dengan mana itu? Besok harinya mananya busuk. Dan Tuhan memelihara bangsa Israel setiap pagi, setiap sore dengan makanan-makanan seperti itu. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memelihara setiap manusia pada kadar yang secukupnya, tidak berlebihan. Jangan pernah meminta hal-hal yang melebihi kapasitas kita. Tuhan, jadikan aku kaya raya. Itu tidak ada kapasitasnya. Jadi overloaded, berlebihan. Tidak bisa itu. Mengapa? Karena Tuhan memberi secukupnya. Jadi jangan kaget kalau doanya tidak dijawab seperti itu. Atau mungkin ada yang berkata, Tuhan, beri saya mobil yang banyak. Tapi garasinya enggak ada. Ya bagaimana? Jangan juga berharap Tuhan mengabulkan doa seperti itu. Dengan kata lain, kebutuhan hidup secukupnya adalah bagian di mana kita perlu pelajari ini. Mungkin dalam doa-doa kita ada bagian-bagian di mana kita mungkin memintanya terlalu berlebihan. Tapi mari kita belajar untuk meminta kepada Tuhan secukupnya saja. Jangan berlebihan. Berikutnya, ketika kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Di sini kita belajar bahwa kita perlu meminta pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Kembali kepada yang tadi saya sudah sebutkan, Tuhan sebagai sumber pengampunan. Kita perlu datang kepada Tuhan sebagai Allah yang penuh dengan rahmat sehingga kita bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar untuk mengampuni, datanglah kepada Tuhan, minta diampuni terlebih dahulu, alami pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Maka Anda dapat mengampuni orang lain. Berikutnya dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini yang berat. Dalam setiap hubungan sosial selalu ada konflik. Selalu ada pertengkaran. Selalu ada bagian-bagian yang tidak disetujui dan kemudian membuat konflik yang berkepanjangan. Tetapi di situ kita belajar bahwa sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengembalikan hubungan itu adalah pengampunan. Yang jadi masalah adalah ego kita berkata, kan dia yang salah, bukan saya. Harusnya dia yang minta ampun ke saya. Tapi doa ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya sekalipun orang lain yang salah, tetapi kita mengampuni dia.
Sekalipun kita yang salah, tetapi kita mengampuni orang. Kita tidak ada masalah sebenarnya di sini, tapi orang lain yang salah. Kita ampuni dia. Kita ampuni dia. Itu berat. Sulit. Tapi ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Artinya, di dalam kehidupan kita perlu praktekkan ini juga. Khususnya dalam keluarga, kalau ayah atau ibu berbuat salah kepada anak, atau anak berbuat salah kepada ayah dan ibu, atau suami berbuat salah kepada istri maupun istri berbuat salah kepada suami, minta pengampunan dan ampuni juga bagi mereka yang sudah berbuat salah. Kalau kita hanya mengandalkan ego kita, tidak akan bisa kita mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Tapi karena kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita sudah dimurnikan, disucikan oleh Tuhan, maka kita pun juga akan mengalami satu transformasi dalam hati kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Bagaimana caranya? Belajarlah berdoa demikian. Tuhan ampunilah dia. Walaupun dia yang sudah menikam saya dari belakang, ampunilah dia. Tuhan ampunilah dia. Kalau sampai saat ini dia terus berselisih paham dengan saya, ampunilah dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan kemudian meminta yang benar yang keempat adalah bergantung pada Tuhan setiap hari. Katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita tidak tahu bahaya yang mengintai kita. Kita tidak tahu apa yang dapat terjadi ke depan. Tetapi di dalam doa ini, kita diajarkan untuk meminta kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan setiap harinya. Bergantung pada Tuhan untuk keselamatan kita. Bergantung pada Tuhan untuk perlindungan Tuhan setiap harinya. Sebelum Anda keluar dari rumah Anda, berdoalah, mohon perlindungan dari Tuhan, supaya Anda dilalukan dari yang jahat. Dan kalaupun setelah Anda berdoa, terjadi hal-hal yang mungkin Anda tidak mau itu terjadi, maka Tuhan pasti ada sesuatu yang indah di balik itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita belajar apa artinya bagi keluarga kita. Kita belajar tentang hubungan yang baik, kita belajar tentang bertanggung jawab, kita belajar bagaimana kita meminta dengan benar, dan yang keempat, kita belajar menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena Engkaulah, karena Tuhanlah yang empunya segala kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam keluarga kita perlu belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Ajarkan bagaimana kita dapat mengagungkan Tuhan di saat-saat yang sulit sekalipun kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka generasi-generasi selanjutnya bagaimana kita dapat terus bergantung kepada Tuhan, terus memuji memuliakan Tuhan. Sekalipun kita sedang, istilahnya zaman sekarang, kantong kempes, sedang tidak ada uang, tetapi kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak peristiwa di dalam kehidupan kita, bahkan melalui pandemi ini, kita bisa lihat bagaimana di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita masih bisa memuji Tuhan. Kembangkan itu menjadi budaya yang indah di dalam keluarga Anda. Budaya yang membangun, bahkan membuat iman Anda semakin kuat. Dan ketika Anda memuji, memuliakan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kerajaannya, kehendaknya,
di dalam hidup Anda. Kiranya firman Tuhan pada hari ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Dia. Dan biarlah pada hari ini kita mengingat doa Bapa kami ini. Dan kita praktekkan juga dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga, dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang mungkin saat ini mengatakan, "Pastor, saya berangkat dari keluarga yang broken home. Saya berangkat dari keluarga yang seperti yang tadi Pastor katakan, ayah terlalu sibuk. Ayah mungkin sudah tidak peduli lagi dengan saya. Ini adalah satu dilema yang besar ketika doa Bapa kami ini disampaikan. Karena mungkin setiap kata-kata yang saya sampaikan mengenai Tuhan adalah Bapa itu seperti mental. Karena Anda punya rasa sakit hati yang besar di dalam hati Anda. Kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu, saya mau berdoa bagi Anda, supaya Tuhan memulihkan Anda. Supaya Tuhan hadir dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan menyatakan kasih-Nya yang indah kepada Anda, dimanapun Anda. Dan waktu Anda teringat akan betapa sulitnya ayah Anda untuk berkomunikasi dengan Anda. Perhatikan bahwa Tuhan mengajarkan doa ini untuk kita berkomunikasi dengan Dia, dengan Bapa di surga. Dia sedang membuka tangannya bagi kita dan mengajak kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, tapi mengalami kendala yang besar karena di dalam hati mereka ada rasa sakit hati yang besar terhadap orang tua mereka, khususnya dari bapa mereka yang sudah begitu kasar terhadap mereka, bahkan tidak mempedulikan mereka, bahkan membuat mereka merasa seperti diasingkan, seperti dibuang begitu saja. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon kiranya anugerah-Mu melimpahlah di dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan ketika kami berdoa, kami memanggil Engkau Bapa, Bapa yang di surga. Pulihkanlah hati kami yang penuh dengan sakit hati ini. Pulihkanlah hati kami yang penuh dengan penderitaan yang berat, dengan trauma masa lalu Tuhan. Pulihkanlah. Namamu berdoa, kiranya kasih-Mu melimpahlah di dalam hati mereka dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami naikkan pujian kami kepadamu. Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Oh Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, ku naikkan syukurku,
ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Selalu baru. Bahkan ketika kami bangun pagi, kami bisa mengalami akan kasih-Mu. Selalu indah bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk doa yang begitu indah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam keluarga kami mempraktekkan kasih Tuhan sehingga terbina hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Tuhan, terima kasih bahwa di dalam doa Bapa kami ini kami belajar untuk bertanggung jawab di dalam setiap perkataan kami maupun tindakan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa dalam doa ini kami diajarkan bagaimana kami meminta dengan benar. Dan terima kasih Tuhan untuk doa ini, di mana kami belajar untuk menyembah Engkau dalam segala waktu. Tuhan, tolong kami untuk bisa mempraktekkan hal-hal ini Tuhan, mempraktekkan semua tindakan ini di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang mendatangkan kerajaan Allah dan yang menjadikan kehendak Tuhan yang terutama di dalam keluarga. Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih-Mu menyertai setiap kami semua. Bahkan dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kasih-Mu menjangkau kami. Kasih-Mu melingkupi hati kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan itu kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai dan saya yakin kita semua diberkati melalui puji-pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Daniel Roslim. Saudara, untuk Anda yang merasa diberkati melalui channel YouTube kami, silakan like, share dan subscribe channel YouTube dari Charismatic City Church. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan persembahan dan persepuluhan dapat mengirimkannya melalui rekening bank gereja kami.
Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi Pastor Daniel dan Pastor Sam di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral kami akan dengan senang hati melayani dan mendukung Anda dalam doa. Dan jangan lewatkan setiap acara yang dipersembahkan oleh CCC. Ada Zoominar Keluarga setiap hari Rabu jam 7 malam dan malam doa Power of Prayer setiap hari Jumat jam 7 malam. Sampai di sini kebersamaan kita dan kita akan berjumpa kembali di ibadah online CCC di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.